Nah, berikutnya berarti untuk yang guru nomor 6 ini sudah nggak ada. Berarti untuk kebutuhannya dikarenakan sekarang ini untuk sedang progres ya. Maka di sini untuk kebutuhan gurunya ini bukan hanya satu, tapi juga kebutuhannya di sini ada dua, teman-teman. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, berikut ini kita akan berbagi update informasi bagaimana sih caranya kita untuk mengecek rasio kebutuhan guru P3K per sekolah, yang mana di sana nanti kita akan bisa melihat juga daftar nama peserta prioritas 1, 2, 3 per sekolah atau juga pelamar umum, teman-teman. Ya benar, di sini nanti kita bisa meyakinkan apakah kita nanti bisa positif ditempatkan di sekolah induk kita masing-masing, ataukah kita nanti dari nilai yang sudah kita dapatkan dan juga kondisi kita sebagai pelamar prioritas atau juga pelamar umum, nanti apakah kita terpaksa ini masuk ke dalam keranjang ataukah tidak perlu masuk ke dalam keranjang. Dikarenakan kita bisa ditempatkan di sekolah kita dengan melihat rasio kebutuhan P3K 2022. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, sebenarnya kita itu memiliki fitur ya untuk mengecek data dari kita dan juga data teman-teman yang ada dalam satu sekolahan, yaitu kita bisa mengecek untuk sebenarnya rasio kebutuhan guru yang ada di sekolah kita itu berapa, kemudian saat ini porsinya itu sudah seperti apa, dan siapa saja sih daftar guru yang ada di sana, baik itu yang PNS maupun juga honorer. Oke, di sini langkah pertama, di sini sebelum kita melakukan pembahasan ya, untuk mengetahui siapa saja pelamar prioritas dan juga umum, kita masuk dulu yaitu ke info GTK. Info GTK kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Kemudian di sini kita akan dihadapkan pada halaman login ya. Di sini ada dua pilihan, yaitu login langsung ke GTK atau juga login menggunakan SSO Dapodik. Kita coba login langsung ke GTK. Oke, di sini kita masukkan surel dan juga passwordnya, yang mana untuk surelnya itu dalam bentuk email ya, email dan password yang telah diverifikasi oleh operator Dapodik sekolah. Nah, berikutnya setelah kita masukkan, kita klik login. Berikutnya kita akan dihadapkan atau ditampilkan yaitu lembar info GTK kita masing-masing ya. Nah, melalui fitur ini kita nggak hanya bisa melihat data-data kita sebagai seorang guru di sekolah kita, namun kita juga bisa melihat data kondisi yang ada di sekolah kita ya. Nah, setelah sampai sini maka teman-teman kita bisa scroll ke bawah ya. Oke, kita scroll ke bawah. Berikutnya di sini kita akan dihadapkan pada bagian yaitu lain-lain. Nah, di sini ada lain-lain. Di sini ada rasio kebutuhan guru, kemudian di sini ada buka kunci mapel. Nah, di sini kita untuk melakukan pengecekannya, ini kita klik yang bagian rasio kebutuhan guru ya. Nah, rasio kebutuhan guru, kita tampilkan rasio kebutuhan guru untuk periode Januari sampai Juni 2022 ini. Nah, gini kita bisa klik di sini. Maka kita akan ditunjukkan untuk rasio kebutuhan guru yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, setelah sampai sini maka kita akan mendapatkan data yang seperti ini ya. Nah, ini adalah untuk bagian nama, ini adalah merupakan data kita. Ini login sebagai atas nama siapa. Tentunya login dengan menggunakan akun info GTK masing-masing ya. Ada nama, kemudian NUPTK kita, kemudian sekolah induk kita ini adalah ada di SD ini. Nah, di sini berisi yaitu guru ya, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 6, yang mana mereka kesemuanya ini adalah statusnya sebagai guru induk, teman-teman. Nah, setelah sampai sini tentunya teman-teman bisa melihat dan juga mengetahui untuk daftar nama guru yang ada di sini. Tentunya teman-teman pada kenal semua ya. Nah, masa satu sekolah nggak kenal. Dan dengan demikian kita bisa menentukan, bisa setelah kita mempelajari dan membaca baik itu Permen PAN RB nomor 20 tahun 2022 serta teman-teman yang sudah menonton video-video sebelumnya dari channel calon guru ini tentunya sudah sangat paham bagaimanakah cara untuk mengkategorikan guru-guru yang masuk prioritas maupun juga yang masuk dalam kategori umum. Nah, di sini kita bisa melihat untuk rasio kebutuhan guru kelas SD yang misalkan saja yang ada di sini ya. Nah, di sini disampaikan untuk guru, nah kebutuhan guru untuk SD. Nah, untuk guru kelas SD. Nah, di sini sesuai kurikulum ini adalah 144 ya. Jumlah jam tugas tambahan di sini ada 0, kemudian total yang tersedia ada sekian.
Kemudian jumlah guru yang ideal dalam satu sekolah untuk SD itu kan idealnya ada 6 guru ya, ada 6 orang, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah tentunya nanti juga akan ada yaitu guru mapel, entah itu guru PAI maupun juga guru yang PJOK. Nah ini teman. Nah selanjutnya di sini kita bisa mengetahui untuk jumlah guru ideal adalah 6. Kemudian jumlah guru bersertifikat ya, yang sudah memiliki sertifikat pendidik ini adalah ada 2 orang. Ya ini kebetulan peserta nomor 1 dan juga saya sendiri ya, ini sudah memiliki serdik. Teman-teman yang saat ini sedang ikut PPG, saya doakan semoga lancar supaya nanti teman-teman juga bisa mendapatkan serdik ya, sehingga nanti bisa mendapatkan haknya untuk mendapatkan bayaran tunjangan profesi guru. Nah berikutnya di sini yang sudah serdik ini ada 2 orang, kemudian di sini ada 6 orang. Nah di sini setelah kita melihat di sini, nah di sini teman-teman kan mengenal ya dari semua guru yang ada di sana. Ini adalah sudah PNS, kemudian di sini ada sudah PNS, kemudian di sini sudah PNS, kemudian di sini ada P3K yang kemarin lulus, kemudian di sini sudah P3K. P3K namun di sini kawan kita yang terakhir ini kebetulan karena lolosnya di tahap 2, maka beliau ini pindah sekolah ya. Sehingga di sini ada guru 1 yang sudah lulus passing grade kemarin yang kalah perankingan. Nah sebenarnya kemarin yang lulus passing grade di kategori di tahap 1 dan 2 yang tahap 1 ini adalah ada peserta yang nomor 4 dan juga peserta nomor 6. Dikarenakan di sini adalah nilainya lebih tinggi P1, yang ini adalah P3, berarti yang keterima di sekolah induk ini. Kemudian yang di sini nggak lolos kan di tahap 1, kemudian di tahap 2 memilih formasi kembali, kemudian akhirnya keluar ke sekolah lain. Nah berikutnya berarti untuk yang guru nomor 6 ini sudah nggak ada, berarti untuk kebutuhannya dikarenakan sekarang ini untuk sedang progres ya untuk sinkronisasi dari Dapodik ke bagian info GTK. Tentunya di sini untuk yang guru passing grade saat ini adalah ini. Nah jadi teman-teman kalau misalkan di sini kawan kita yang di sini nomor 5 ini adalah lulus passing grade, maka di sini dengan demikian nanti ketika cut off dan menjelang pendaftaran penempatan nanti, maka di sini untuk kebutuhan gurunya ini bukan hanya 1, tapi juga kebutuhannya di sini ada 2 teman-teman. Nah ada 2 kebutuhannya, sehingga di sini dari teman yang lolos passing grade, maka di sini nanti langsung menempati formasi di sekolah induknya ya. Jadi peserta ini nanti akan menempati formasi yang ada di sini, manakala nanti jika sudah dibuka untuk formasinya dan diberikan formasi oleh Pemda. Dan di sini masih ada 1 formasi yang masih kosong, tentunya nanti bisa diisi kalau dikarenakan di sekolah kami itu untuk guru honorernya sekarang tinggal 1 ini. Maka nanti kini kalau misalkan formasinya di sekolah kami ada 2, maka sekolah ini nanti akan terbuka untuk penempatan baik itu guru yang sudah lulus passing grade maupun juga teman-teman kalau misalkan yang lulus passing grade sudah didistribusikan semua, tempat kami nggak dapat, maka akan mendapatkan dari seleksi verifikasi dan juga observasi ya dari pelamar prioritas kedua dan juga pelamar prioritas yang ketiga. Kalau misalkan tidak, kemungkinan juga nanti akan dibuka untuk formasi bagi teman-teman pendaftar dari umum ya, dari jalur PPG, guru swasta maupun juga guru sekolah negeri yang tidak ada formasi di sekolahnya masing-masing. Nah selanjutnya setelah kita mengetahui data seperti ini, slotnya di sini sudah positif ya, tidak ada P3K tahap 3. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk jumlah formasi di tahun 2022 yang mana yang sisa formasi tahap 3 ini dibawa ke tahun 2022, digunakan untuk menambah formasi 2022 ya. Sehingga untuk P3K tahap 3 dan optimalisasi ini adalah sudah tidak ada, alias di sini sudah dihapus teman-teman, karena formasinya dibawa ke tahun 2022. Dan nanti di tahun 2022 ini akan dibuka untuk yang tahap 1. Tahap 1 ini nanti akan dikhususkan untuk mengangkat teman-teman guru honorer yang mana sudah lulus passing grade ya. Jadi bagi teman-teman yang lulus passing grade nanti akan ikut seleksi yang tahap 1 ini, yang mana penjadwalannya nanti mulai pertengahan Juli sampai akhir Agustus. Kemudian setelah itu nanti teman-teman dari kesejahteraan formasi ini, maka ini adalah penempatan ya, penempatannya di tahap 1 ini, kemudian di bulan ini. Selanjutnya barulah nanti kalau misalkan ada formasi lagi, seperti halnya di sekolah kami tadi masih ada sisa formasi, akan dibuka untuk seleksi kesesuaian. Kan di sana nggak ada guru honorernya, hanya ada 1 yang lulus passing grade, maka seleksi ini akan bisa diambilkan dari sekolah lain ya. Nah berikutnya nanti juga dilanjutkan untuk seleksi mekanisme tes CAT UNBK.
tentunya jika masih ada ketersediaan formasi di masing-masing Pemda. Dan kemungkinan antara masing-masing Pemda 1 dengan Pemda lain nanti mungkin nggak akan sama ya. Ada yang seleksinya hanya sampai di penempatan saja satu, ada yang sampai di seleksi kedua, ada yang sampai ketiga, bahkan ada mungkin yang hanya berhenti di bagian seleksi 1, ada yang berhenti di sini. Tentunya tersedia formasinya itu dari Pemda.